Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Ar-Rahman yang saya cintai dan saya banggakan, terima kasih sebelumnya telah hadir di kajian malam ini. Yang kedua kalinya, salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya sampai ke hari akhirnya. Untuk kajian malam hari ini, saya akan memberikan kajian itu dengan judul Fungsi Al-Quran. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Ar-Rahman yang saya cintai dan saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana telah memberikan rahmat dan nikmat dan hidayat kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dalam kajian malam ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Ar-Rahman sekalian, untuk kajian malam ini saya akan membawakan dengan judul Fungsi Al-Quran. Sebagian kaum muslim mengatakan bahwa turunnya Al-Quran adalah 17 Ramadan, sehingga dijadikan peringatan nuzulul Quran. Padahal tujuan Al-Quran diturunkan bukanlah diperingati. Yang terpenting adalah ditadaburi atau direnungkan, sehingga bisa memahami, mengambil ibrah atau pelajaran, dan mengamalkan hukum-hukum di dalamnya. Allah SWT berfirman dalam surat As-Sadd 29, Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Nabi Muhammad yang penuh berkah, supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Juga Allah SWT berfirman dalam surat Al-Qadr ayat 1-5 yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Dalam surat Al-Qadr di atas disebutkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Malam ini adalah malam yang diberkahi sebagaimana disebutkan dalam ayat lain, yaitu dalam ayat Ad-Dukhan ayat ketiga. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Malam yang diberkahi yang dimaksud ini adalah Lailatul Qadar yang terdapat di bulan Ramadan. Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan seperti disebut dalam ayat Al-Baqarah, Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Beberapa hari yang ditentukan oleh itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Yang paling penting, Al-Quran diturunkan itu mempunyai fungsi mulia untuk kaum muslimin dan muslimat, yaitu sebagai berikut. 1. Hidayah atau petunjuk. 2. Rahmat, kasih sayang. 3. Furqan, pembeda. 4. Syifa, obat hati. Untuk yang pertama, yaitu Al-Quran sebagai hidayah atau petunjuk. Sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 187, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran berfungsi sebagai hidayah karena manusia adalah ciptaan Allah, dan Allah menyiapkan buku petunjuk hidupnya, yaitu Al-Quran. Sehingga Al-Quranlah yang telah mengantarkan umat generasi pertama,
ia juga akan mengantarkan umat yang terakhir pada puncak kejayaan. Di antara dalil yang berkaitan dengan ini adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 129, Al-Imran 79, Al-Isra ayat 9. Dan banyak lagi ayat yang lain yang menegaskan bahwa Al-Quran satu-satunya jalan hidup. Karena Al-Quran sebagai buku pegangan untuk hidup, maka sebuah keharusan untuk dipahami dengan baik. Maka akhirnya umat Islam secara umum wajib bisa memahami Al-Quran. Dan jika tidak seorang pun yang paham Al-Quran, maka semuanya berdosa. Maka dari sini setiap daerah harus ada yang mengkhususkan diri dengan dukungan semua pihak mengkaji Al-Quran dengan perangkat ilmu dan alat-alatnya seperti ilmu bahasa Arab, ilmu hadis, usul fikih, tafsir, dan lain-lain. Tentang fungsi ini Rasulullah SAW bersabda, "Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh dengan keduanya, kitab Allah dan sunat nabinya." Yang kedua, Al-Quran sebagai rahmat atau kasih sayang. Rahmat ialah rikoh taqtadi al-insan ila al-marhum, yaitu perasaan halus, lembut cinta yang mendorong untuk memberikan kebaikan nyata kepada yang dia kasihi. Sifat ini mendorong pelakunya untuk melakukan terbaik dengan sepenuh hati. Karena rahmatnya, Allah menciptakan manusia dan menyempurnakan ciptaannya. Allah menciptakan alam semesta dengan sepenuh hati, sehingga melahirkan ciptaan yang maha sempurna. Karena dengan diturunkannya Al-Quran, kita bisa mendapat kasih sayang Allah SWT. Kita sebagai seorang muslim saling bermusuhan karena Al-Quran bisa jadi saudara. Seperti dalam surat Al-Imran ayat 103, "Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Janganlah bercerai-berai dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu akan menjadi bersaudara. Ingatlah pula ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk." Itu dalam Quran surat Al-Imran 103. Kemudian yang ketiga, Al-Quran sebagai furqan atau pembeda. Al-Quran sebagai furqan dan pembeda. Allah SWT memberi nama lain bagi Al-Quran dengan Al-Furqan, berarti sebagai pembeda. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Dikatakan Imam Al-Qurtubi, penyebutan Al-Quran sebagai Al-Furqan karena dua aspek. Yang pertama, karena membedakan antara kebenaran dan kebatilan, mukmin dan kafir. Kedua, karena di dalamnya terdapat penjelasan tentang perkara yang disyariahkan, baik yang halal maupun yang haram. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu Al-Quran sebagai as-syifa atau obat. Salah satu nama Al-Quran yaitu as-syifa, yang berarti obat penyembuh. Allah SWT berfirman dalam surat Yunus ayat 57, "Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman." Demikianlah tadi kajian yang dapat saya sampaikan dengan judul fungsi Al-Quran. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kita dapat mengambil hikmahnya. Sekian dan terima kasih buat jamaah Bapak dan Ibu-ibu Masjid Ar-Rahman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.